Shalom, perkenalkan nama saya Imelda Barapadang dari kelas C12 NIM 221118106 Program Studi PGSD Universitas Kristen Indonesia Toraja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan. Yang pertama yaitu konsep Tuhan. Konsep Tuhan ialah tindakan untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Pernyataan Tuhan terbagi menjadi dua, yaitu wahyu khusus dan wahyu umum. Yang dimaksud dengan wahyu umum ialah Allah menyatakan dirinya kepada semua manusia dengan waktu dan di segala tempat melalui alam semesta, sejarah, kesadaran hati manusia atau hati nurani. Yang kedua yaitu wahyu khusus. Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada orang-orang yang spesifik di suatu waktu melalui Yesus Kristus dan melalui Alkitab. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Tritunggal. Tritunggal berarti tiga pribadi dalam satu Allah. Pribadi yang pertama yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang dimaksud dengan Allah Bapa yaitu pencipta, Allah Anak yaitu penebus, dan Allah Roh Kudus yaitu pelepas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan ada dua, yaitu Allah itu hidup dan Allah itu kekal. Yang dimaksud dengan Allah itu hidup yaitu hidup identik dengan kesadaran diri. Contohnya berpikir, berencana, bertindak, dan berkuasa. Yang kedua yaitu Allah itu kekal. Yang dimaksud dengan Allah itu kekal yaitu tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep manusia. Ada beberapa pandangan tentang konsep manusia. Yang pertama yaitu pandangan manusia menurut budaya Toraja. Toraja dikenal dengan daerah yang begitu kuat dalam persekutuan dan dalam memegang adat dan kebudayaan yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Sebelum Toraja mengenal dan memeluk agama Kristen, orang Toraja memiliki kepercayaan yaitu Aluk Todolo, yang diartikan agama para leluhur. Menurut kepercayaan nenek moyang Toraja, Aluk Todolo dimulai dari langit atau alam atas di kalangan dewa-dewa, lalu turun dalam kehidupan orang Toraja yang saat ini masih dianut sebagian besar masyarakat Toraja. Ada beberapa tradisi atau konsep-konsep yang dianut dalam kebudayaan Aluk Todolo, yaitu Rambu Tuka dan Rambu Solok. Pandangan manusia menurut agama Buddha. Manusia dalam pandangan Buddha disebut manusia yang secara harafiah berarti mereka yang mempunyai suatu pikiran yang maju untuk berkembang. Dengan ini manusia menurut agama Buddha adalah makhluk yang berusaha melepaskan diri dari kebodohan kegelapan batin sehingga mencapai kebijaksanaan. Selanjutnya, pandangan manusia menurut agama Hindu. Menurut agama Hindu, manusia dikatakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, bahkan tidak dapat dibedakan dari alam semesta. Dengan hal itu, manusia juga dikatakan sebagai ciptaan Tuhan yang paling mewakili Sang Penciptanya. Selanjutnya, pandangan manusia menurut agama Islam. Menurut agama Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna, diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manusia menurut Alkitab. Alkitab telah menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan diciptakan untuk kemuliaannya, terambil dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 7. Jadi tujuan tertinggi manusia menurut Alkitab adalah kemuliaan Allah. Jadi menurut Alkitab, tubuh adalah manusia sebagai keseluruhan diri segi yang lahir, sehingga jiwa adalah manusia sebagai keseluruhan dari segi yang batin. Keduanya tidak dapat dipertentangkan karena sama-sama penting. Tubuh dan jiwa mengungkapkan manusia seutuhnya, demikian juga halnya dengan roh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep dosa.
Agama Kristen memiliki konsep tersendiri tentang dosa. Dosa yang secara umum adalah tindakan manusia melanggar perintah dan norma serta aturan Tuhan Yesus. Ada beberapa akibat-akibat dosa. Yang pertama yaitu rusaknya hubungan Allah dengan manusia. Yang kedua, merusak hubungan sesama manusia. Yang ketiga, merusak hubungan citra manusia. Yang keempat, membawa kematian. Yang kelima, adanya penghakiman. Dan yang keenam, manusia mengalami penderitaan. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang konsep penebusan. Penebusan dalam bahasa Yunani yaitu apolutrosis, mengacu pada pembebasan umat Kristen dari dosa. Penebusan dipandang sebagai suatu posisi penting dalam keselamatan karena pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan merupakan bagian dari suatu sistem luar biasa yang manusia tidak berdaya untuk mengatasinya. Dalam teologi Kristen, penebusan adalah suatu elemen dari keselamatan yang secara luar berarti penebusan dari dosa. Keselamatan kekal melalui penebusan Kristus merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Tindakan Allah menyelamatkan manusia merupakan wujud nyata kasih Allah yang kekal kepada manusia, terambil dalam Yohanes 3 ayat 16. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep Alkitab dalam karya penebusan Kristus. Konsep penebusan sangat penting dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, yang dimana puncaknya di dalam kematian Kristus di kayu salib. Konsep penebusan dalam Perjanjian Lama menyatakan bahwa yang pertama, pembebasan mulai dari perbudakan dengan membayar harga oleh penebus. Yang kedua, orang-orang Lewi juga dikatakan sebagai tebusan bagi anak sulung Israel. Yang ketiga yaitu uang terkadang dibayarkan untuk membebaskan seseorang dari kematian. Yang keempat, penebusan seringkali digunakan untuk menutupi dosa karena ada harga yang harus dibayar untuk menebus kehidupan yang telah hilang. Dalam Perjanjian Baru, penjelasan konsep penebus Perjanjian Lama yang digenapi di dalam dan melalui karya Kristus di kayu salib sebagaimana yang telah dibuatkan oleh para nabi. Hanya Kristus yang dapat menebus manusia dari perbuatan dosa. Melalui kematiannya, kematian Kristus sebagai korban penebus merupakan harga yang harus dibayar. Sekian dan terima kasih.